Kita sering banget kan mikir soal memberi itu ya cuma sebatas tugas aja, sesuatu yang tinggal dicentang dari daftar kewajiban rohani kita. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan benar-benar nanya, apa sih sebetulnya makna di balik semua ini? Apakah ini cuma rutinitas atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Nah, di sini kita akan coba kupas tuntas. Di satu sisi, memberi sering kita lihat sebagai kewajiban. Ya, kayak persembahan rutin atau persepuluhan, sesuatu yang terjadwal, yang harus dilakuin. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, Alkitab justru menggambarkannya sebagai sebuah gaya hidup, sebuah ekspresi iman yang tulus dari hati. Jadi, posisi kita ada di mana nih di antara dua pandangan ini? Justru disitulah letak diskusinya yang menarik. Dan semua itu ujung-ujungnya ngerucut ke satu pertanyaan yang sangat personal. Pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri kita sendiri, saat kita memberi, itu karena dorongan keterpaksaan, sebuah keharusan aja? Atau itu lahir dari pemahaman yang mendalam tentang apa sih yang Tuhan mau? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Untuk menjawabnya, kita akan bedah bareng-bareng lewat 3 pemahaman kunci. Pertama, kita bakal mulai dari sumbernya. Gimana memberi itu adalah cerminan karakter Allah. Terus yang kedua, kita akan lihat gimana cara melakukannya, yaitu sebagai sebuah ibadah yang murni. Ketiga, kita akan lihat hasilnya, yaitu sebagai bukti iman yang hidup. Dan di akhir, kita akan satuin semuanya. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Poin pertama, meneladani Allah yang memberi. Idenya sebenarnya simpel banget, tapi dalam. Tindakan memberi itu bukan berasal dari kita, bukan konsep manusia. Itu adalah cerminan langsung dari siapa Allah itu sendiri. Pasti kita semua tahu ayat ini. Yohanes 3:16 ini bisa dibilang cetak biru dari memberi itu sendiri. Coba deh perhatiin polanya. Allah yang mulai duluan, Dia yang pertama kali memberi. Dan apa yang Dia kasih? Sesuatu yang paling berharga buat Dia. Bukan karena kita pantes, tapi murni karena kasihnya. Ini nih, standar emasnya, titik awal dari semua pemahaman kita soal memberi. Jadi, gimana caranya kita bisa merefleksikan karakter Allah ini? Pertama, kita harus ingat bahwa pemberian terbesarnya, Kristus, adalah definisi dari kasih yang aktif, agape. Ini mengubah segalanya. Artinya, memberi itu bukan lagi soal karena saya punya kelebihan, tapi karena hati saya penuh kasih. Dan ini jauh banget melampaui uang loh. Ini tentang ngasih waktu kita, tenaga kita, bahkan perhatian kita. Teolog John Stott ngerangkumnya dengan sempurna. Katanya, inti dari seluruh Injil itu ya sebuah pemberian dari Allah ke manusia. Coba deh pikirin itu. Setiap kali kita memberi dengan tulus, kita tuh bukan cuma lagi berbuat baik. Kita sedang ikut ambil bagian dalam cerita terbesar itu sendiri. Kita udah paham nih, kenapa kita memberi karena kita meneladani Allah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita melakukannya? Nah, disinilah kita masuk ke poin kedua, ngelihat memberi sebagai ibadah yang murni. Ini bukan sekedar aktivitas sosial atau amal biasa, tapi sebuah tindakan rohani yang dalam. Ayat dari Roma ini benar-benar ngubah cara kita mandang ibadah. Paulus bilang, ibadah sejati itu bukan soal ritual di gereja aja. Ibadah yang sejati adalah saat kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan. Nah, dalam konteks ini, tindakan memberi jadi bagian yang gak terpisahkan dari penyembahan itu. Bukan lagi transaksi, tapi sebuah bentuk adorasi. Jadi, apa sih ciri-ciri ibadah yang sejati ini? Semuanya soal buahnya. Kalau kita ngaku beribadah tapi hati kita tertutup, ya ibadah itu jadi kosong. Sebaliknya, saat kita memberi, entah itu buat bantu orang miskin atau mendukung pelayanan Tuhan, kita lagi mewujudkan ibadah kita. Dan kuncinya selalu sama, motivasi. Dilakuin dengan tulus dari hati, bukan buat pamer di depan orang lain. John Wesley punya sebuah moto 3 langkah yang praktis banget. Hasilkan semampumu, simpan semampunya, berikan semampumu. Lihat polanya kan, ini bukan tentang ngasih sisa. Ini adalah siklus yang utuh. Usaha dan hikmat kita dalam bekerja dan menabung itu nemuin puncaknya justru dalam tindakan memberi. Ini adalah puncak dari pengelolaan hidup yang baik. Oke, kita udah bahas dasar dan cara memberi. Sekarang kita sampai di puncaknya. Poin ketiga, bukti iman yang hidup. Jadi, memberi itu bukan cuma tentang niru Tuhan atau beribadah. Ini adalah tes lakmus, bukti nyata bahwa iman yang kita punya itu benar-benar hidup dan bernapas. Karena, seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Analogi yang dipakai Yakobus di sini tajam banget. Coba bayangin deh, sebuah tubuh tanpa roh, cuma cangkang kosong kan? Nah, katanya, iman yang cuma ada di mulut atau di pikiran tanpa tindakan nyata, ya kayak gitu,
nggak ada kehidupan. Jadi kemurahan hati kita, tindakan memberi kita, itu jadi semacam napas buat iman kita. Itu yang ngebuktiin kalau iman kita nyata dan berfungsi. Jadi coba dipikirin, setiap tindakan memberi itu sebagai sebuah deklarasi iman. Saat kita melepaskan sesuatu yang kita miliki, kita sebenarnya lagi bilang, saya percaya Tuhan pasti akan sediakan. Kita lagi ngelawar suara ketakutan di dalam diri yang selalu bisikin, nanti kalau kurang gimana? Dan lebih dari itu, kita melakukannya dengan sukacita. Bukan dengan berat hati, karena kita tahu ini nyenengin hati Tuhan. Inilah ekspresi iman yang paling otentik. Baik, kita sedang meletakkan 3 pilar utama. Sekarang, mari kita satukan semuanya buat ngelihat gambaran besarnya. Seperti apa sih wujud sebuah hidup yang memberi itu? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Mengapa kita memberi? Nah, sekarang kita punya jawabannya dalam 3 bagian. Kita memberi karena kita ingin jadi seperti pencipta kita yang adalah sang pemberi. Kita memberi karena itu adalah cara kita beribadah dengan seluruh hidup kita. Dan kita memberi karena itu adalah bukti bahwa iman kita bukan sekedar kata-kata. Sebagai penutup, ada satu ilustrasi yang menurut saya kuat banget. Anggap aja apa yang kita punya, waktu, uang, tenaga, itu kayak sekantong benih. Kalau benih itu kita simpan terus di dalam kantong, kita genggam erat-erat cuma buat diri sendiri, apa yang bakal terjadi? Ya nggak ada apa-apa, benih itu nggak akan pernah jadi apa-apa. Tapi coba bayangin, kalau benih itu kita lepaskan, kita taburkan ke tanah yang butuh, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih itu emang hilang dari genggaman kita, tapi ia nggak musnah. Ia bertumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih besar, menghasilkan tuaian yang melimpah. Prinsipnya simpel, apa yang kita lepaskan dengan iman nggak akan pernah benar-benar hilang, malah justru dilipat gandakan. Dan ini ngebawa kita kembali ke titik awal, kembali ke pertanyaan itu. Tapi kali ini, untuk Anda secara pribadi. Setelah mendengar semua ini, coba lihat lagi cara Anda memberi. Apakah itu masih terasa kayak sebuah beban, kewajiban yang terpaksa? Atau sudahkah itu jadi sebuah ekspresi sukacita, sebuah napas dari iman yang hidup? Ini adalah pertanyaan yang saya tinggalkan untuk kita renungkan sama-sama.